Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil ghaffar ar-raufus sattar alladzi wafaqa ibadahu as-salihin ila dzikrihi wa ibadatihi ana al-laili wa atrafa an-nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram wa ta'azzam wa tarahham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fi ad-darain min kulli makruhin wa su'in yaqina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanun kaqat'il laylil mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram, guru kita bersama yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, sahibul fadilah ad-da'i ilallah Ki Haji Muhammad Tabrin atau Abi Tabrin, yang senantiasa kita doakan agar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, dan diberikan kemenangan dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula kepada para guru, para asatidz yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk bersama-sama berjuang, khususnya di pondok pesantren Al-Ihya, dan juga guru-guru kita yang lain yang nampak hadir, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada mereka semua. Para hadirin dan hadirat, jamaah majlis, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di dalam rangka mencari sebab mendapatkan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga berkah salawat yang senantiasa kita lantunkan akan menjadi sebab kita mendapatkan tempat di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita ketahui dan kita sadari bahwasanya setiap hari kita selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita sebagai hamba-Nya, sehingga tidak ada seorang dari kita yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim,
saking banyaknya nikmat Allah. Allah nyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya nikmat tersebut tidak akan dapat kalian hitung. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghitung nikmat. Allah tidak perintahkan kita untuk membilang nikmat Allah. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita agar kita senantiasa untuk mensyukuri setiap tetes nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena semua nikmat-nikmat tersebut tidak diberikan oleh Allah secara sia-sia, kecuali setiap nikmat tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'alunna yawma idzin anin na'im. Allah katakan nanti kalian akan ditanya, kalian akan diminta pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita di alam dunia. Karena Allah tidak punya tujuan lain memberikan kita nikmat. Tujuan Allah tidak ada kecuali untuk kita pergunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah ciptakan kita, Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat tersebut, karunia-karunia tersebut yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya tidak lain adalah fasilitas agar dengan nikmat tersebut kita bisa pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar nikmat-nikmat tersebut kita jadikan mobilitas kita, bagaimana caranya nikmat Allah menjadikan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh para ulama, manusia itu wajib bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah. Karena syukur kepada Allah ini bukan hal yang mudah. Dikatakan apa itu hakikat syukur? Apa yang dimaksud dengan hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan sarfuha ala ma an'ama Allahu alaihi ma khaliqa li ajlihi. Dikatakan oleh ulama, hakikat syukur kepada Allah apabila seorang hamba Allah sudah mampu menggunakan setiap nikmatnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya keinginan kecuali kita ibadah. Allah tidak punya keinginan supaya kita dengan nikmat-nikmat tersebut dapat meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat-nikmat tersebut apabila kita gunakan lain daripada tujuan Allah memberikan nikmat tersebut, maka kita termasuk orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan ada 3 kiat agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur dikatakan yang pertama, kita wajib bersyukur dengan hati kita. Bagaimana caranya kita bersyukur dengan hati? Dikatakan syukur dengan hati al-ilmu wal-i'tiraf anna jami'in ni'am min fadlillah. Orang bersyukur dengan hati, dia harus tahu, dia harus paham, dan dia pun harus sadar bahwa semua apa yang ada pada dirinya tidak lain merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dapatkan, jangan kita anggap itu hasil jerih payah kita. Apapun yang kita dapatkan, jangan kita anggap itu hasil usaha kita. Jangan kita anggap apa yang kita dapatkan sekarang ini merupakan kekayaan hasil daripada kepintaran kita. Kita harus sadar bahwasanya semua itu hanya wasilah. Rizki, fadilah itu karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk bersyukur dengan lidah kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza a'tallahu 'abdan faqala idza a'tallahu 'abdan ni'matan faqala alhamdulillah faqad adda syukrah."
Nabi mengatakan dalam sabdanya, barang siapa diberikan nikmat oleh Allah lalu dia senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, faqad adda syukraha, berarti orang ini telah memenuhi syukurnya. Arti daripada maksud sabda Nabi Muhammad, apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, maka lidah kita harus berzikir untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Lidah wajib kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur yang paling berat dikatakan syukrul jawarih. Orang bersyukur dengan anggota tubuhnya. Artinya Allah berikan kita anggota tubuh sebagai fasilitas kita untuk beramal, sebagai fasilitas kita untuk beribadah. Allah berikan kita mata. Bagaimana caranya mata ini kita pergunakan untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat sesuatu yang di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus introspeksi diri. Mata ini lebih kita gunakan lebih untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang mata kita sehat, banyak kita habiskan untuk kita menonton TV. Kita habiskan mata kita hanya untuk melihat HP. Kalau baca Al-Quran hanya beberapa saat aja, kadang-kadang matanya sudah ngantuk. Betul apa enggak, Bu? Kalau lihat HP itu bisa berjam-jam kita enggak merasa capek. Kita lihat TV berjam-jam kita enggak pernah capek. Karena apa? Karena di dalam kita melihat TV itu ada setan yang menghibur kita. Karena setan senang dengan apa yang kita lakukan, sehingga setan tidak perlu mengganggu kita. Tapi begitu kita menggunakan mata kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka mulai setan mengganggu kita. Kita dingantukkan oleh setan. Duduk di depan TV berjam-jam gak pernah ngantuk. Tapi begitu duduk di majelis ilmu baru sebentar aja udah ngantuk kadang-kadang. Betul apa enggak? Padahal semalam tidurnya gak terlalu malam. Mestinya kita bertanya kepada kiai, kepada guru kita. Ajengan, saya mau tanya, kenapa saya kalau di depan ajengan suka ngantuk, kalau di depan TV mah enggak, kan begitu? Mungkin ajengan bisa ngasih saran kepada kita. Makanya kita kadang-kadang orang-orang banyak yang tidak menghormati majelis ilmu karena mereka tidak tahu hakikat kemuliaan majelis ilmu tersebut. Kalau kita datang dengan masyhad yang memuliakan, makanya ulama mengatakan bahwasanya al-madad fil masyhad, orang itu akan diberi karunia oleh Allah tergantung anggapannya dengan tempat yang dia duduki. Kita lihat kalau orang datang dengan masyhad yang takdim, orang yang datang ke majelis ilmu dia tahu hakikat mulianya majelis ilmu, dia akan datang dengan segala usaha untuk mengagungkan majelis ilmu. Dia harus tahu dulu ini bukan majelis sembarangan. Ini bukan kantor DPR. Ini bukan kantor MPR. Ini tempat yang dikatakan Nabi Muhammad sebagai raudhatun min riyadil jannah. Tidak ada di dunia ini tempat yang lebih mulia daripada majelis ilmu. Kita tahu bahwa bahwa dunia ini dikatakan darul fitan. Dunia dikatakan tempat fitnah. Dunia dikatakan darul ghurur. Dunia dikatakan tempat tipu daya. Tapi Nabi mengatakan ada satu tempat di alam dunia yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sebagai raudhatun min riyadil jannah. Sahabat bertanya, apa itu riyadul jannah ya Rasulullah? Nabi menjawab, majalisul dzikir atau majalisul ilm, tempat di mana kita pergunakan untuk zikir kepada Allah dan tempat di mana kita gunakan untuk menuntut ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad. Kalau kita tahu hakikat majelis ilmu luar biasa, maka beda perhatian kita dengan majelis ilmu. Kita akan mengorbankan segala-galanya depan masjid ilmu.
tahu itu hakikat majlisul ilmi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan kalau orang melihat rahmat Allah yang turun di majlis ilmu, maka mereka akan bergegas hadir ke tempat tersebut walaupun mereka harus bayar untuk menghadiri tempat tersebut. Tapi Allah nggak tunjukkan secara nyata, hanya Allah tunjukkan dengan keyakinan kita, di mana kita datang dengan penghormatan, dengan khusyuk, dengan baik, maka Allah akan turunkan rasa tenang, Allah akan turunkan rahmatnya. Begitu kita keluar dari majlis ilmu, kita sudah mendapatkan cahaya daripada cahayanya Nabi kita Muhammad. Sayyidina Umar mengatakan, Inna Allah lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan min majalisul ilmi. Kata Sayyidina Umar, Allah tidak menciptakan satu bidang tanah yang ada di alam dunia yang lebih daripada muliahnya majlis ilmu. Lalu Al-Imam Syafi'i mengatakan, laisa syai'un afdalu ba'dal fariḍah min talabil ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Enggak ada lagi yang mulia daripada majlis ilmu. Artinya apa? Jangan sampai kita korbankan majlis ilmu untuk hal-hal yang remeh, karena kita akan dapat keberkahan luar biasa. Ada orang mengatakan, saya enggak sempat ke majlis ilmu karena saya punya rutinan kalau hari Minggu suka baca Yasin di rumah. Saya mau tanya, ibu mau baca Yasin berapa ribu kali di rumah? Atau kita bilang, nggak bisa, saya mau baca, saya biasa sholat sunnah, saya biasa baca yang lain, saya juga mau ibadah. Sekarang berapa banyak ibadah yang mau kita lakukan di rumah kita? Sementara Nabi Muhammad mengatakan, julus bil majlis ilmi sa'atan khairun min sholati alfi raka'atin. Nabi mengatakan hadirnya engkau di majlis ilmu sebentar saja itu lebih baik daripada kau sholat 1000 rakaat. Bukan 1000 rakaat, lebih baik kata Nabi. Mana ada yang mampu di majlis ini sholat sunnah 1000 rakaat habis subuh? Ada yang mampu apa? Tapi kita disuruh Nabi Muhammad untuk datang ke majlis ilmu, maka Allah akan berikan pahalanya lebih hebat, lebih banyak daripada kita sholat 1000 rakaat. Enggak cukup di situ. Nabi Muhammad mengatakan, wa khairun min i'adati alfa maridin. Duduknya engkau di majlis ilmu sebentar saja itu lebih baik daripada engkau mengunjungi 1000 orang sakit. Satu hari berapa kita sanggup mengunjungi orang sakit? Paling banyak juga 5 orang kita udah capek. Duduk di majlis ilmu dapat pahala seperti orang mengunjungi 1000 orang sakit. Lalu Nabi Muhammad katakan lagi, wa khairum min huduri alfa jinazatin, dan lebih baik daripada kita menghadiri atau mengantar 1000 jenazah. Pahala yang luar biasa itu Allah berikan ketika kita duduk di majlis ilmu. Maka ini majlis ilmu adalah salah satu tempat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu, di mana kita gunakan sehat kita untuk mencari keridhaan Allah, di mana kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kita menggunakan mata kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua anggota tubuh kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita gunakan hal-hal yang tidak baik, nanti kita akan diminta pertanggungjawaban al-yawma. Dikatakan nanti di hari kiamat, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Nanti di hari kiamat Allah nyatakan mulut kalian akan terkunci. Di sini kalian tidak bisa berbohong karena semua anggota tubuh kalian akan berbicara. Kaki akan bersaksi, tangan akan bersaksi, mata kita akan bersaksi dengan apa saja yang kita perbuat di alam dunia ini. Makanya orang kalau punya ilmu, duduk rajin-rajin di majelis ilmu, pasti dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
di majelis ilmu ini adalah tempat di mana Allah menurunkan rasa sakinah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun yadhkurunallaha wa yatadarrasun illa haffat alaihimul malaika wa nazalat alaihimus sakinah." Kita lihat ketika orang duduk bersama berzikir ataupun mendengarkan ilmu agama, maka Allah akan liputi tempat tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi wa nazalat alaihis sakinah. Allah akan turunkan rasa tenang. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan apa sebetulnya rasa tentram itu. Orang tenteram, hidupnya enak, bahagia, hatinya tenang. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang menurunkan rasa tenang itulah adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang diturunkan rasa tenang, hidupnya akan bahagia. Ketika rasa tenang itu turun dikatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, maka pada saat ketenangan itu turun, maka Allah akan menambah keimanan mereka walaupun saat itu mereka sudah beriman. Jadi kita lihat iman itu kadang-kadang kita tahu iman itu kadang-kadang suka berubah. Dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman ini kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Makanya setiap makhluk Allah mungkin berbeda-beda imannya. Kalau kita lihat ada imannya malaikat. Malaikat itu imannya dikatakan la yazidu wa la yanqus. Malaikat punya iman enggak bertambah, enggak berkurang. Dari semenjak dulu Allah ciptakan, Allah perintahkan malaikat, ada yang Allah perintahkan sujud, sampai hari kiamat tetap dalam keadaan sujud. Ada lagi malaikat yang Allah perintahkan untuk hanya sholawat kepada Nabi Muhammad, sampai hari kiamat pun tetap dalam keadaan sholawat kepada baginda Rasul. Kemudian dikatakan lagi ada imannya para Rasul yazidu wa la yanqus. Imannya para Rasul itu selalu bertambah. Di mana mereka dibuka hijab oleh Allah, maka keimanannya akan bertambah. Bahkan imannya para Rasul akan menandingi imannya para malaikat. Kemudian iman manusia biasa seperti kita dikatakan yazidu wa yanqus. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang kurang. Ini di majelis ilmu biasanya iman kita lagi nambah tuh. Jadi dengar kiai ceramah, dengar ustaz ceramah, dengar habib ceramah, mulai banyak terpikir, nanti pulang mau baca sholawat 1000. Dengar habib cerita sedekah, nanti pulang mau sedekah. Banyak niat-niat baik. Karena apa? Karena iman sedang bertambah. Tapi kadang-kadang baru 2 langkah keluar dari majelis ini, imannya turun lagi, lupa tadi mau baca sholawat, mau sedekah. Jadi artinya orang bagaimana caranya mempertahankan keimanan. Kita tahu nikmat iman ini nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Syarat kita, tiket kita masuk surga itu adalah keimanan kita. Orang kalau beramal soleh, tidak beriman, amalnya sia-sia seperti debu, tidak diterima oleh Allah. Syaratnya orang beramal supaya diganjar harus beriman dulu. Banyak ayatnya Allah nyatakan innal ladzina amanu baru wa amilus shalihat. Jadi artinya orang kalau mau beramal soleh diganjar, wajib dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang bilang manusia itu yang penting kan baik. Kalau agama ya relatif, yang mana aja mungkin bisa betul bisa salah. Nah, ini pikiran orang liberal. Iya, orang liberal itu menyamakan semua agama. Jadi agama itu semua sama, tergantung penganutnya. Artinya nanti di surga kalau orang Yahudi baik, di hari kiamat nanti orang Yahudi bisa masuk surga. Kalau ada orang yang biasa nyembah patung, asal dia baik, dia bisa masuk surga. Ini kata orang liberal. Padahal dikatakan bahwasanya orang mau masuk surga itu syaratnya harus beriman kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, baru kita beramal soleh,
maka amal-amal kita itu baru bakal diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman merupakan nikmat Allah yang paling agung. Biarkan Allah enggak berikan kita nikmat-nikmat yang banyak, asalkan kita di alam dunia diberikan nikmat iman, karena nikmat iman ini bisa mengantarkan kita kepada nikmat yang abadi. Jadi orang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat ini harus dijaga. Harus dijaga dengan baik. Bagaimana caranya jaga nikmat? Dengan majelis ilmu, dengan baca Al-Quran, dengan beribadah kepada Allah, maka nikmat itu akan bertambah dan nikmat itu akan terjaga. Maka apabila nikmat itu sudah terjaga, sampai datang ajal menjemput kita, nikmat iman tidak copot daripada diri kita, maka kita akan mendapatkan nikmat yang abadi. Nikmat apa yang abadi? Nikmat mala ainun ra'at. Kata Rasulullah, nikmat yang belum pernah dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga siapapun, wala khatara ala qalbi bashar, nikmat yang belum pernah terlintas dalam hati siapapun. Maka orang yang dikatakan sukses itu bukan orang yang hebat di dunianya. Orang sukses diberikan pangkat, belum tentu pangkatnya bisa membawa dia masuk surga. Jangan-jangan gara-gara pangkatnya dia terjerumus ke dalam api neraka. Orang dikasihkan dunia oleh Allah, bisa jadi dunianya bisa membawa dia masuk surga kalau dia bersyukur. Tapi kalau dia kufur, harta bendahnya bisa membawa dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, kita jaga dengan baik sampai datang ajal menjemput kita, maka kita termasuk orang-orang yang sukses yang hidup di alam dunia ini. Jadi presiden itu sukses dunia belum tentu bisa membawa kemaslahatan. Sekarang orang banyak menghalalkan segala cara demi dia dapat kedudukan. Betul apa enggak, Bu? Orang menganggap agama ini di bawah segala-galanya. Dia anggap bahwa agama ini enggak penting. Ada kepentingan selain agama yang lebih penting. Jadi jangan heran kalau orang tiba-tiba menjual imannya demi kedudukan, karena mereka menganggap kedudukan itu segala-galanya. Tapi bagi umat Islam yang imannya kuat, agama segala-galanya. Kita nggak mau jual iman kita dengan urusan dunia yang sepele. Kita nggak mau jual iman kita dengan nikmat yang sementara. Kita tidak mau jual iman kita dengan nikmat-nikmat yang hanya nggak ada harganya. Tapi kita lihat, kita dipertontonkan banyak orang yang menjual imannya demi kedudukan. Ini sudah diisyarahkan oleh Nabi kita Muhammad. Makanya Rasulullah katakan, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal soleh. Nanti kata Nabi, fitanun kaqata'il lailil mudlim, nanti kalian lihat di akhir zaman ada fitnah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad bagaikan gelapnya malam. Orang kalau sudah gelap malam, kalau dia tidak bawa lampu, siapapun bisa tersungkur, siapapun bisa tersesat di zaman tersebut. Orang nggak punya ilmu, tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan agamanya, mereka bakal tersesat. Mereka nggak bisa memilih mana yang hak, mana yang batil karena kebodohan mereka. Mereka nggak bisa membedakan mana kawan mereka, mana lawan mereka. Mereka nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, karena semuanya sudah gelap. Maka kita lihat, kata Nabi, kejadian di zaman tersebut, Nabi gambarkan yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti kalian bakal lihat orang pagi-pagi masih muslim, sorenya udah kafir, kata Rasul. Ini kita lihat kejadian di depan mata kita. Bagaimana ada ulama yang menggadaikan jabatan ulamanya, pangkat ulamanya digadaikan demi jabatan. Dia pensiun jadi kiai. Ada apa enggak? Ada yang pensiun jadi orang alim, pensiun. Enggak apa-apa, enggak ada dipanggil kiai, enggak apa-apa. Udah enggak pakai sorban, pakai jas, umur sudah tua. Kita kasihan, Bu. Kasihan apa enggak? Tapi kita ambil hikmahnya. Ini Allah nyuruh kita ngambil hikmah. Segitu ada orang alim, tapi begitu dibutahkan dengan dunia, dia jual semua ilmunya, dia jual agamanya demi kedudukan.
Makanya sekarang kalau orang sudah otaknya dunia, maka Allah akan lihatkan kebodohan mereka. Walaupun mereka katanya profesor, katanya orang pintar, tapi sekarang ini profesor ngomongnya kayak tukang becak. Betul apa? Alhamdulillah, kita umat Islam kan sekarang lagi bersyukur atas kabar gembira bakal datang imam besar kita. Apa? Ini orang, mayoritas orang Indonesia mendengar kabar Habib Rizik mau pulang. Saya katakan mayoritas umat Islam Indonesia bergembira dan bersyukur. Betul apa? Jadi kalau yang sedih itu sebagian kecil aja yang sedih. Yang sedih Habib Rizik mau pulang itu ya orang-orang munafik. Yang sedih Habib Rizik pulang itu orang-orang jahat. Orang-orang yang tukang zalim, ketakutan karena ini Habib gak bisa dibayar. Dia akan berjuang terus menantang kezaliman sampai habis darah terakhirnya perhati. Makanya mereka ketakutan. Jadi kalau orang ketakutan, orang panik, ngomongnya juga salah-salah perhati. Jadi ada profesor kemarin bilang apa? Ya Habib Rizik itu kalau mau pulang, pulang aja. Kan Habib Rizik gak punya masa katanya. Habib Rizik kan gak ada pengikutnya. Tapi begitu dengar ada jutaan orang dari penjuru Indonesia yang nanti malam Selasa akan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Panik. Ini bukan mau bikin onar. Ini orang mau nampakkan rasa cintanya dengan imam besar mereka. Ini ada hubungan dengan cinta mereka kepada Nabi Muhammad. Orang cinta Habib Rizik, dia pasti cinta Nabi Muhammad. Orang cinta Nabi Muhammad, dia pasti cinta kepada Allah. Kalau orang benci sama Habib Rizik, berarti orang tersebut pasti benci dengan Nabi kita Muhammad. Kalau benci dengan Nabi Muhammad, berarti mereka bakal berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Habib Rizik itu nggak punya masa. Tapi begitu dengar orang jutaan mau ke bandara, ya kalau mau jemput jangan banyak-banyak. Ini yang ngomong orang kayaknya kurang waras, stres. Ini orang stres kalau ngomong begitu. Ya Habib Rizik kan bukan orang suci. Dia kan nggak seperti Khomeini. Ada hubungan apa Habib Rizik sama Khomeini? Saya katakan memang Khomeini itu hebat. Khomeini itu politikus. Khomeini itu dia politikus dan memang bercita-cita pengen jadi presiden. Akhirnya mengajarkan orang ajaran Syiah, ajaran yang benci dengan sahabat Nabi. Kalau kita katakan orang yang menganggap Khomeini itu orang suci, berarti dia penganut ajaran Syiah. Syiah itu ajaran yang sesat, betul apa? Jadi kita nggak tahu ini pejabat-pejabat kita kadang-kadang liberal, kadang-kadang Syiah. Kita nggak tahu nih alirannya aliran apa, kita nggak tahu. Yang jelas mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita lihat, kalau kita katakan apa nggak mau bandingkan Habib Rizik, makanya saya katakan di dalam ilmu tasawuf Al-Imam Al-Ghazali mengatakan orang itu dia akan mengukur semua manusia itu tergantung ukuran dirinya. Kalau ada orang baik, orang yang biasa ibadah, maka hatinya akan bersih. Di saat orang hatinya bersih, dia akan menganggap semua orang baik. Dia tidak pernah suudzon sama orang. Kenapa? Karena ada ukuran dalam dirinya. Dia anggap semua orang sama dia. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang hatinya kotor, suka bermaksiat, hatinya hitam, otaknya rusak, maka dia akan menganggap semua orang itu jahat. Dia suudzon sama orang. Makanya dia menganggap Habib Rizik itu seperti Khomeini. Kenapa? Karena dalam otaknya dia takut Habib Rizik jadi presiden. Padahal Habib Rizik jadi menteri aja nggak mau berhati. Nggak ada, makanya itu otak dia. Mereka merasa terusik, bukan urusan agama, urusan kedudukan mereka. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafir. Nanti kalian bakal dipertontonkan orang pagi-pagi masih muslim, sorenya udah kafir, dan sorenya muslim. Kata Nabi, paginya udah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dan kalian akan lihat orang mengobrol agamanya untuk
mendapatkan dunianya. Jadi agamanya bakal dijual, agamanya digadaikan perlahan. Jadi kita dipertontonkan dengan hal-hal yang kadang-kadang kita mau ketawa sambil sedih, sambil mau marah perlahan. Ada orang berteriak-teriak keadilan, tapi dia mempertontonkan kezaliman. Betul apa? Betul. Kita harus adil, kita harus, setiap hari yang dipertontonkannya kezaliman. Ada orang ngaku pakai Pancasilais, paling Pancasilais, tapi omongannya seperti orang komunis. Suka ada yang begitu. Ya. Kita katakan, kalau ada orang mengatakan, ya jangan percaya dengan ramalan-ramalan hari kiamat. Yang notabene-nya kan belum tentu benar. Ini omongan ini bukan omongan orang Pancasilais, ini omongan PKI. Tapi begitu orang bilang, oh ini ada indikasi PKI, dia buru-buru nuduh orang ente PKI anti Pancasila. Ini kerjaannya seperti ini. Makanya kita sebagai umat Islam, kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi saya katakan lagi bahwasanya iman itu adalah nikmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Iman itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dapat memberikan hidayah kepada siapapun. Bahkan seorang nabi nggak bisa ngasih hidayah. Dinyatakan dalam Al-Quran, baginda Rasulullah Allah nyatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau cintai. Hanya Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu harus kita sok-sok. Kita harus mencari sebab agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan sebab bagaimana supaya iman kita selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Dengan kita rajin-rajin duduk di majelis zikir. Karena ini majelis zikir nanti bakal turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan sakinah yang nanti keimanan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW bersabda, beliau katakan bahwasanya sayati 'alan nas zamanun yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Nanti bakal datang satu zaman orang pagi-pagi masih muslim, sorenya udah kafir. Lalu Nabi menambahkan, illa man ahyallahu bil ilmi. Orang yang selamat ketika itu, kata Rasulullah, hanya orang-orang yang diberikan ilmu agama yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi makanya orang kalau punya ilmunya benar, nuntut ilmunya benar dengan kiai yang benar, insya Allah ilmunya bakal jaga dia. Yang jaga daripada kekufuran, menjaga kita daripada kita kesyirikan, daripada kita keluar daripada ajaran Nabi Muhammad, kita akan dijaga dengan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad. Maka bagi seorang muslim muslimah nggak ada alasan orang meninggalkan yang namanya menuntut ilmu. Jadi dikatakan oleh Sayyidina Ali, al ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu dapat menjaga engkau, sementara harta engkau yang menjaga. Al ilmu hakimun alaik. Ilmu nanti di hari kiamat akan menjadi pembela engkau. Wal mal anta mahkumun alaik. Sementara harta yang kau kumpulkan, engkau akan terdakwah gara-gara harta. Jadi kita mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Untuk senantiasa kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar informasi, kita tahu bahwasanya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik sore ini atau malam hari Senin nanti akan terbang dari Jeddah. Jadi beliau insya Allah akan sampai ke Indonesia, ke Soekarno-Hatta jam 10 pagi. Jadi kita umat Islam dari seluruh penjuru, insya Allah pada malam hari Selasa itu siap-siap untuk berangkat menjemput kedatangan Habib Rizik. Jadi nanti
di bandara itu kita bukan mau bikin onar, ya. Kita mau baca maulid di bandara. Di umat Islam akan sama-sama baca maulid. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca sholawat. Nanti ada lagi pengajian-pengajian. Nanti di bandara itu banyak halaqoh-halaqoh. Jadi silakan pilih. Itu yang demen maulid, maka ikut maulid. Yang demen baca sholawat, baca sholawat. Yang demen baca Quran, baca Quran. Jadi yang jelas kita mau sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar Habib Rizik diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar Habib Rizik diberikan kesehatan sampai di Indonesia dalam keadaan selamat. Dan juga kita doakan kalau ada orang-orang yang berniat jahat, berniat makar kepada beliau dan umat Islam, kalau enggak Allah kasih hidayah, lebih baik Allah hancurkan saja mereka. Dan mahal mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita insyaallah yang punya waktu, yang punya kesempatan, insyaallah bisa sama-sama menjemput Al-Habib Rizik untuk menunjukkan kecintaan kita kepada beliau dan untuk menunjukkan pembelaan kita kepada agama Allah. Dan kita tidak senang kalau ada ulama yang dihinakan oleh manusia. Jadi kita harus bela ulama karena ulama itu merupakan syiar agama. Jadi syiar agama ini wajib untuk kita agungkan. Pewaris Nabi itu syiar agama. Nabi Al-Quran mengatakan wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka orang tersebut dinyatakan di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau mengagungkan syiar-syiar Allah, maka patut kita ragukan ketakwaannya kepada Allah. Ini ulama, apalagi habaib, pangkatnya luar biasa. Ulama itu pangkatnya luar biasa. Nabi mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama umat saya seperti para nabi Bani Israel. Nabi mengatakan lagi nadratul alim ibadah. Engkau lihat muka orang alim itu ibadah. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang alim, pandangan kita itu enggak sampai kepada wajahnya orang yang kita pandang. Orang yang kita pandang itu pernah memandang orang alim yang merupakan gurunya. Gurunya akan melihat gurunya lagi, terus akan melihat gurunya, nanti akan bermuara ke wajah yang paling mulia, yaitu wajahnya Nabi kita Muhammad. Jadi penting orang belajar pakai sanad, orang belajar pakai silsilah ilmu, supaya apa? Supaya ketika dia mandang wajah gurunya, itu pandangannya terus akan nyambung. Kita nggak ketemu sama Ki Haji Abdullah bin Nuh dalam hidup kita, Allah nggak kasih kesempatan kita berjumpa, tapi kita bisa ketemu dengan guru kita Abi Tamrin, merupakan salah satu murid Abdullah bin Nuh. Nanti pandangan kita pun akan nyambung, terus akan nyambung kepada Nabi kita Muhammad. Jadi jangan kita remehkan. Makanya kalau belajar sama guru yang belajar dari YouTube, nah itu silsilahnya langsung ke YouTube, Bu. Sekarang kan belajar nggak pakai guru, belajarnya pakai Google. Karena dia anggap bahwa Google itu lebih pintar dari Habib. Kalau Google begitu dipencet langsung keluar. Kalau Habib nanti mau cari kitab dulu. Jadi artinya nggak punya silsilah. Jadi orang kalau ngaji pakai sanad nanti bakal nyambung. Lalu Nabi katakan man nadhara aliman faka'annama nadharani. Kata Nabi Muhammad, kalau ada orang lihat muka alim seperti lihat muka saya, kata Rasulullah. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, yang salaman dengan orang alim seakan-akan salaman dengan saya. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, yang duduk dengan orang alim dengan mahabbah seakan-akan duduk bersama Rasulullah. Dan kemudian wa man jalasa aliman fid dunya aj'asallahu ma'i yaumal qiyamah, siapa yang duduk sama orang alim di dunia, nanti di hari kiamat akan didudukkan oleh Allah bersama Rasulullah. Kita lihat ini pangkatnya orang alim ini luar biasa. Maka tidak boleh ada satupun orang yang menghinakan ulama. Kalau kita cinta Islam, cinta sama Nabi Muhammad, kita harus punya ghirah, di mana orang menghinakan ulama, apalagi mereka berani menghinakan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita harus tunjukkan ghirah kita. Kita diperintahkan untuk sabar di waktu sabar. Di mana kita diperintahkan untuk sabar, kita wajib sabar.
Tapi di mana kita diperintahkan untuk marah, kita wajib untuk marah. Jangan terbalik. Kadang-kadang kita diperintahkan oleh Allah untuk sabar, kita malah marah. Begitu Allah perintahkan kita untuk marah, malah kita bersabar. Ini ngedalilnya hebat, perhatian. Karena tahu dalilnya cuma satu aja, Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau Nabi Muhammad dihina kan Nabi Muhammad kan pemaaf. Ya, kita nggak usah marah. Ini namanya Ustadz Geblek kalau ngomong. Jadi bukan Abu Janda, itu Abu Jahal ya. Yang begini-begini zaman dahulu udah ada, Bu. Jadi kita jangan heran. Kalau dulu ada Fir'aun, zaman sekarang juga ada Fir'aun. Orangnya berbeda tapi karakternya sama. Nabi bilang likulli Musa Fir'aun. Ini hadis Nabi, kata Rasulullah, setiap ada Musa pasti ada Fir'aun. Berarti di mana-mana ada Abu Bakar pasti ada Abu Jahal. Selama-lamanya di mana ada yang hak pasti ada yang batil. Yang hak yang batil pasti akan selama-lamanya berperang berhadap-hadapan. Tapi kita enggak ditanya apa hak bakal menang apa enggak. Yang penting ketika hak dan batil berhadapan, Allah akan tanya engkau waktu itu berada di mana. Kita enggak ditanya kita bela hak, tiba-tiba kita enggak menang. Bukan urusan kita. Kita diperintahkan membela yang benar karena Allah Subhanahu. Jadi dalil itu harus diletakkan dengan tempatnya yang tepat. Nabi ngajarkan kita betul. Nabi Muhammad itu pemaaf. Dikatakan dalam sabdanya, dalam riwayat sahabat mengatakan in udhiya ya'fu wa la yu'atib. Nabi Muhammad itu kalau beliau diganggu, beliau enggak pernah membalas. Nabi Muhammad dilempari, dipukuli, pecah mukanya, giginya patah, Rasulullah enggak pernah membalas untuk melempar. Lalu Nabi Muhammad in udhiya ya'fu wa la yu'atib, in khusima yasmut wa la yujawib. Beliau kalau beliau dicaci maki, beliau tidak pernah membalas cacian orang dengan cacian. Dikatakan majnun, Nabi Muhammad diam. Dikatakan Muhammad tukang sihir, Nabi Muhammad pun diam. Tapi begitu dikatakan wa idza du'iya hukmullah lam yakum ahadun li ghadabi. Tapi kalau agama Allah yang dihinakan, marahnya Nabi Muhammad enggak ada tandingannya, Pak. Jadi semua itu harus kita letakkan pada tempatnya. Makanya orang yang akan mendapatkan halawatul iman, di antaranya kata Nabi Muhammad, wa ay yuhibbu syai'an wa la yakrahu syai'an illa lillah wa li rasul. Dia enggak mencintai sesuatu dan tidak membenci sesuatu kecuali karena Allah dan karena Rasul. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat Nabi Muhammad gak marah, tapi bagi kita Nabi Muhammad itu syiar agama kita. Kita wajib untuk membela kehormatan baginda Rasulullah. Jadi tak kala Nabi Muhammad dihina kita diam saja, berarti kita bukan umatnya baginda Rasulullah. Makanya berarti hati kita udah mati. Ganti pakaian kita dengan kain kapan kalau Nabi Muhammad dihina kita gak punya rasa marah. Ini kewajiban kita bagi untuk membela agama Allah dan membela kehormatan baginda Rasulullah. Jadi ini sekarang ini banyak orang meletakkan dalil bukan pada tempatnya. Giliran urusan partainya dihina, baru benderanya aja dihina, dibakar, udah ngamuknya luar biasa. Begitu kiainya dihina, ngamuknya luar biasa. Organisasinya dihina, marahnya luar biasa. Giliran Nabi Muhammad dihina, ya kita sabar aja kan Nabi Muhammad sabar. Ini namanya pendapat yang tolol. Ini kiainya kiai tolol kalau ngomong begini berarti. Makanya kita kalau kita tahu yang benar, maka kita akan tahu yang salah. Begitu kita lihat, oh ini kiai nggak benar, kiai nggak beres. Jadi kiai ada kiai akhirat, ada kiai dunia. Yang kiai akhirat yang istiqomah ikut dengan ajaran Nabi Muhammad, nggak bisa digoyangkan dengan apapun, nggak bisa dipengaruhi dengan kedudukan, dengan uang, nggak pengaruh dengan ancaman, bahkan mau dibunuh nggak terpengaruh. Tapi kalau di kiai dunia teriak-teriak karena belum dapat amplop, begitu dikasih amplop udah diam ya. Makanya dalam Al-Quran Allah gambarkan seperti anjing ya. Anjing itu kalau belum dikasih tulang, gonggong-gonggongnya luar biasa. Tapi begitu dikasih tulang langsung diam perhatian. Ini kan ciri-ciri ulama dunia, ulama usul yang Nabi katakan, aku lebih takuti lebih daripada Dajjal. Ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal.
Kata Rasulullah, ada golongan yang lebih aku takuti lebih daripada Dajjal. Sahabat bertanya, "Qila wa man hum ya Rasulullah?" Al-ulama usuh. Kata Nabi Muhammad, mereka adalah ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang berkhianat, ulama-ulama yang menggunakan dalil untuk kepentingan dunia. Mereka membolak-balik semua dalil Al-Quran, hadis Nabi dibolak-balik untuk kepentingan, bukan kepentingan agama, tapi kepentingan duniawi semata. Jadi ulama seperti ini harus kita jauh. Jangan kita ikutin fatwa mereka, karena kita akan ikut sesat bersama mereka. Jadi kita mudah-mudahan ketakwaan kita juga ditambah oleh Allah. Selain iman kita ditambah oleh Allah, ketakwaan kita pun ditambah oleh Allah Subhanahu. Di takwa kita sudah tahu, takwa itu al-imtithal awamirillah wa ijtinabi nawahi. Orang bertakwa itu dikatakan orang ikut dengan perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan takwa itu, kata ulama, terdiri dari empat huruf. Yang pertama ada huruf apa? Ada huruf ta. Ta itu kata ulama, kalau orang ngaku bertakwa, dia harus punya sifat tawadhu. Dia harus sifat rendah diri. Itu namanya sifat orang bertakwa, dia pasti tawadhu. At-tawadhu, orang man tawadhu'a rafa Allah. Orang yang tawadhu nanti bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Wa man takabbara wada Allah. Orang yang sombong pasti akan dihinakan oleh Allah. Orang alim sombong dihinakan oleh Allah. Apalagi orang bodoh. Orang kaya sombong dihinakan oleh Allah. Apalagi orang miskin. Kaya aja nggak boleh sombong, apalagi miskin. Jadi kita lihat di zaman dahulu Allah mau menunjukkan perhatian. Ada suatu cerita kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Ada seorang ulama yang pada saat itu dia berjiwa sombong. Jadi dia ulama besar, dia merasa dirinya paling alim dan banyak orang-orang belajar dengan dia dan orang-orang semua jadi orang alim. Nah, karena dia merasa dirinya paling pintar, maka tiba-tiba suatu hari dia punya sifat sombong. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin memperingatkan orang sombong ini supaya dia jangan sesat. Pada saat itu tiba-tiba Allah kirim seorang Yahudi datang ke rumah orang alim ini. Orang Yahudi itu bertanya kepada ulama tersebut. Dia bilang, "Wahai Syekh, aku dengar di daerah ini orang yang alim ini hanya engkau. Karena aku tahu semua orang-orang yang mengajar di sini semuanya pernah belajar kepada engkau." Oh, dia bilang, "Tentu semua itu murid-murid saya semua." Nah, makanya saya datang kepada orang yang tepat. Saya bawa satu pertanyaan. Kalau engkau bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar, mudah-mudahan saya dapat hidayah masuk ke agama Islam. Tapi kalau kau nggak bisa jawab, saya belum tentu mau masuk Islam. Baik, kata Syekh tersebut, silakan kau ajukan pertanyaan kau. Aku mau tanya kepada engkau, itu Nabi Muhammad, nabinya orang Islam, kira-kira diciptakan oleh Allah dari apa? Ini Syekh ini kan orang pintar. Hadis menyatakan, "Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri." Ketika Jabir bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang Allah pertama kali ciptakan? Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala yang lain Allah ciptakan adalah nur nabimu yang Allah ciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala." Begitu orang ini dengar, dia katakan, kalau begitu Allah mengambil cahayanya untuk menciptakan Nabi Muhammad. Iya betul. Kalau begitu kira-kira berapa sisa nur Allah Subhanahu wa taala karena sudah diambil untuk ciptakan Muhammad? Ini orang alim ini bingung. Jadi Allah ngambil nurnya untuk ciptakan. Nah, kalau begitu nurnya Allah berpulang sekarang berapa? Ada sisanya nurnya Allah. Itu orang alimnya mengulang, Bu. Dia bilang, nanti sebentar, saya mau cari di kitab. Kata orang Yahudi, tenang aja Syekh, aku kasih waktu 3 hari. Silakan kau cari di kitabmu, mudah-mudahan kau dapat jawabannya. Nanti setelah 3 hari aku akan datang lagi ke sini. Baik, kata Syekh. Akhirnya orang ini pulang, dia mulai bongkar kitab. Satu lemari, semua satu kamar dibongkar, enggak ada. Sampai malam ketiga yang besok paginya orang Yahudi itu mau datang, Syekh ini belum menemukan jawaban. Dia kebingungan, ya Allah, dia bilang,
besok ini masalah iman seseorang. Kalau aku nggak mendapatkan jawabannya, maka orang ini tertutup hidayahnya darimu. Dia mohon kepada Allah. Akhirnya Syekh ini keluar rumah untuk mencari mungkin ada ilham di luar rumah. Begitu dia jalan-jalan, akhirnya karena dia merasa haus, dia mampirlah ke warung orang yang sedang menjual minuman teh. Ada warung teh, ini Syekh ini duduk di situ. Orang yang jual teh ini kenal, ini Syekh besar, ini guru besar, kok tiba-tiba malam-malam ada di warung saya. Ditanya, Syekh ada apa? Kelihatannya engkau lagi susah. Kata Syekh itu, ini masalah keimanan orang. Ini ada orang Yahudi datang bertanya tentang nurnya Allah. Allah ciptakan Nabi Muhammad dari nurnya, lalu kira-kira sisanya nurnya Allah ada berapa? Kata pedagang teh itu pertanyaan gampang Syekh, biar saya yang jawab kalau begitu. Ini kata Syekh itu jangan main-main. Ini yang nanya orang Yahudi ini. Ini kan cuma pedagang teh, saya yang kiai yang kitabnya banyak aja belum ketemu jawabannya. Enggak, insya Allah biar saya yang jawab. Akhirnya Syekh ini percaya nggak percaya, ya kalau kau bisa jawab besok waktu Tuhan itu orang Yahudinya mau datang terus. Baik Syekh, nanti aku datang, di mana dia datang aku akan datang di depan. Akhirnya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan aja tukang teh ini bisa nolongin saya. Akhirnya besok paginya tukang teh pun datang, bukan bawa kitab tuh, dia bawa karung. Ini Syekh ini mulai bingung, ini mau jawab pertanyaan bukan bawa kitab malah bawa karung. Dia datang ketemu sama orang Yahudi. Aku dengar kau kemarin nanya sama guru saya. Iya betul. Itu pertanyaan sebetulnya terlalu gampang untuk Syekh seperti ini. Ini saya ini muridnya hanya dagang teh. Nanti biar saya yang jawab. Baik kata orang Yahudi, kalau kau bisa. Nah, kalau kau mau jawabannya sekarang kau bukain karung saya dulu. Dibukalah karungnya, ternyata ini tukang teh membawa ada 400 lilin yang dia bawa. Dia perintahkan orang Yahudi itu untuk menusuk lilinnya di atas meja, lalu tolong kau hitungkan berapa lilin yang kau. Disusunlah oleh orang Yahudi, setelah disusun dihitung semua. Dia katakan ini engkau membawa 400 teh. Kalau begitu tunggu sebentar. Dia pergi ke belakang sebentar, dia ambil obor. Mulai dia terangin semua lilin yang ada di atas meja. Dia terangin semua lilin itu. Dia tanya, wahai orang Yahudi, berapa lilin yang sudah aku terangi dengan satu obor ini? Kata Yahudi, itu sudah 400 lilin. Kalau kita ambil 400 lilin lagi, kira-kira api yang di tanganku ini berkurang apa enggak? Tidak berkurang. Kalau begitu, begitulah nurnya Allah. Walaupun Allah sudah bagi-bagikan nurnya kepada siapa saja, nurnya Allah tidak akan berubah, tidak akan berubah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi jangan jadi kiai, jangan suka sombong kalah sama tukang teh. Jadi itu yang pertama, orang yang bertakwa dikatakan harus tawadhu. Huruf yang kedua dalam takwa dikatakan qanaah. Al-qam qanaah. Orang kalau bertakwa dia harus qanaah. Qanaah itu merasa cukup, bersyukur dengan apa yang dibagi oleh Allah kepadanya. Makanya dikatakan al-qanaatu kanzun. Qanaah itu kata Rasulullah adalah harta yang terpendam. Orang yang qanaah pasti dia bersyukur kepada Allah. Orang yang qanaah dia ridho dengan bagian yang Allah berikan kepadanya. Dikatakan kalau orang qanaah hidupnya pasti bahagia. Kalau engkau dikatakan wa in tarda bil maqsumi istamuna aman wa in lam takun tarda bihi isda bi hasan. Kalau engkau ridho dengan bagian yang Allah berikan kepadamu, maka hidupmu akan gembira. Tapi kalau kau enggak ridho, selama-lamanya engkau akan gelisah. Karena apa? Karena dia paham milik saya enggak bakal jatuh ke tangan orang lain, dan milik orang lain enggak bakal jatuh kepada saya. Betul apa enggak? Betul. Rizki itu ada alamatnya, enggak bakal salah. Jangan nyalain, wah gara-gara dia saya enggak dapat duit. Gara-gara dia. Akhirnya kalau kita enggak nerima, akhirnya kita ada hasad, ada timbul dengki, iri sama orang. Jadi orang kaya, orang dapat duit, kita yang kepanasan. Duitnya nggak dapat, panasnya kita dapat. Betul nggak Bu? Betul. Jadi kita orang beli mobil, kita panas dingin. Nanti orang beli rumah, ya kita demam juga. Nanti orang tambah kaya, akhirnya kita semampur meninggal. Jadi gara-gara kita nggak qanaah, maka Nabi perintahkan qanaah, orang wajib qanaah. Artinya dia bersyukur. Kalau orang bersyukur dengan sesuatu yang kecil,
nanti kalau datang yang besar dia pasti bersyukur. Wa man lam yashkur bil qalil lam yashkur bil katsir. Orang yang enggak pandai bersyukur dengan sesuatu yang kecil, begitu datang yang besar dia enggak bakal bersyukur. Dia punya sepeda, bukan motor, digunakan untuk ngaji. Alhamdulillah ada sepeda. Nanti suatu saat Allah akan kasih motor. Tapi kadang-kadang nanti aja ngaji kalau udah punya motor. Nanti dikasih motor, gak enak nih, mau bawa teman 3 orang, ya nunggu mobil aja kalau ngaji. Akhirnya begitu mobilnya belum dapat, udah meninggal duluan. Jadi artinya yang ada dulu kita pergunakan untuk bersyukur kepada Allah. Kalau yang kecil kita syukuri, syukur dengan yang kecil itu bisa mendatangkan yang besar. Karena janji Allah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur nanti Allah akan tambah, jangan takut. Kita nggak tahu dari mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu di mana kita berada. Orang kalau bertakwa itu rezekinya nggak bisa diduga-duga. Kalau orang setiap bulan mengatakan rezeki saya biasanya 3 juta seperti itu bukan orang bertakwa kalau begitu. Karena orang yang bertakwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kata Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu akan Allah beri rezeki dari jalan yang dia enggak tahu. Kalau kita serahkan kepada Allah, ada banyak ribuan pintu yang Allah bisa datangkan rezeki buat kita. Kalau kita hanya berpikir rezeki saya dari pintu itu aja, itu berarti kita mengecilkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dikatakan takwa ada yang namanya waw. Waw tersebut dikatakan wara. Orang yang bertakwa harus waw. Wara itu orang yang menjauhi hal-hal yang tidak terhormat. Jadi bukan lagi menjauhi yang haram. Dia jangankan yang haram, yang subhat dia nggak bakal lakukan. Dan bahkan hal-hal yang tidak terhormat walaupun mubah dia nggak mau lakukan. Itu orang wara. Misalnya dia nggak mau makan berdiri. Berdiri memang nggak haram, orang makan berdiri nggak haram hukumnya. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad kalau makan harus duduk. Diperintahkan sama Nabi. Jadi orang kalau makan pakai tangan kanan itu terhormat. Kalau pakai sendok ya nggak apa-apa, makan pakai sendok boleh. Tapi sunnahnya Nabi Muhammad orang makan pakai tangan. Jangan makan pakai tangan 2. Rasulullah katakan kul biyaminik wa kul ma yalika. Makanlah pakai tangan kanan dan makan yang dekat denganmu. Artinya kalau kita makan itu, kalau mau makan apa yang mau kita makan harus kita dekatkan dulu sama kita, baru jangan sampai kita ngelangkah-langkah makan yang jauh. Jadi dikatakan orang tersebut wara, menghindari sesuatu yang tidak terhormat. Jadi jangankan yang halal, yang subhan, yang tidak terhormat pun mereka tidak mau lakukan. Gak ada orang nongkrong-nongkrong di jalan. Itu hal-hal yang kurang terhormat. Ya. Kemudian yang terakhir, ianya adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puncak daripada keimanan adalah keyakinan. Nabi mengatakan al-yaqin imanul kullu. Kalau orang sudah yakin berarti dia pasti beriman. Orang beriman belum tentu yakin. Bagaimana kalau orang yakin? Gambarannya dikatakan oleh Sayyidina Ali, "Lau kushifal ghita'u masdadtu yaqinan." Kalau seandainya langit dibukakan oleh Allah, keyakinanku gak bakal bertambah. Maksudnya apa? Saya sudah yakin. Orang yakin itu sesuatu yang tidak pernah dia lihat seakan-akan dia pernah melihat. Itu namanya yakin. Orang baca Al-Quran, dia yakin ada surga. Dia belum lihat surga, tapi dia tahu bahwa surga itu seakan-akan sudah pernah dia lihat. Begitu dia baca tentang neraka, dia yakin neraka itu ada. Dia akan selalu berlindung kepada Allah daripada azab api neraka. Itu namanya keyakinan. Jadi keyakinan sesuatu yang sekalipun belum kita lihat, tapi seakan-akan kita sudah melihat. Maka orang yang bertakwa ya harus tawadhu, harus qanaah, harus wara', dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah hidayah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya tutup, kita baca Fatihah bersama. Kita niatkan yang pertama untuk keselamatan imam besar kita Habib Muhammad Rizieq, dan yang kedua kita doakan juga para alim ulama, khususnya untuk guru kita Abi Tabib. Kita baca Fatihah biar disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah yusli amalana wa yusli akhlaqana wa yuballigh maqasid
ويقضي جميع حاجاتنا، أن الله يسلم أمامنا الحبيب محمد الزين، وأن الله يشرح صدورنا، وأن الله يهدي أمورنا، وأن الله يشفي أمراضنا، وأن الله يسعد أوراقنا ويجب أمرنا مع لطفه وعافيته، وأن الله يعافينا من جميع البلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وبطن، وأن الله يشفينا من جميع الأمراض والأسقام والآفات والأهل والبليات، وأن الله يرزقنا الفتوح والنصر وصلاح الجسد والبدن والرطوبة النسل، أن الله يبارك فينا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي أموالنا، أن الله يرزقنا التيسير والصلاح والفلاح والنجاح والبلوغ والمنى، وأن الله يبلغ مقاصدنا ومقاصد آبائنا ومقاصد أولادنا، وأن الله يبلغ مقاصدنا بالسهالة والجمال والرعاية بجاه خير البرية، وأن الله يبلغنا حج بيته الحرام وزيارة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا العام وفي كل عام، وأن الله يجمعنا بحبيبه المختار محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنما دائما مستقرا على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut andil menjemput hari berjalan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan. Niatnya karena Allah dan karena Rasul. Tidak boleh ada niat lain. Kita bukan mau bikin onar, kita mau menampakkan kecintaan kita kepada ulama pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita baca sama-sama tawassul. Mudah-mudahan kita diberikan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina. Wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Sure.